Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Pramudia Rolansen dengan NIM 20030208080. Saya dari kelas 1C semester 1, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Susatjana Kupang. Jadi, ini adalah review buku yang ke-13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang buku yang ditulis oleh Colin Campbell yang berjudul Has Sociology Progressed? Dalam buku ini terdiri atas 9 bab. Ke-9 bab yang terdapat dalam buku ini antara lain: yang pertama berjudul Who Now Reached Ginsberg, yang kedua Sociologists Eat Each Other, yang ketiga Sociological Grounded Day, yang keempat Slash and Burn Sociology, yang kelima The Death of Scholarship, yang keenam The Collapse of the Ivory Tower, yang ketujuh Sociology as Just an Academic Pursuit, yang kedelapan Sociological Turn-Taking, yang terakhir Sociology a Working in Progress. Jadi yang pertama yang akan kami bahas di sini adalah bab yang pertama yang berjudul Who Now Reached Ginsberg. Dalam bab ini memaparkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran dan langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademisi. Apakah ada alasan untuk percaya bahwa kita pekerjaan kontribusi pada proses ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiolog yang terkenal pada zamannya hampir tidak dikenal saat ini, sedangkan ukuran konvensional dari kesuksesan akademis diragukan kualitatifnya. Eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiolog Inggris, teori di mana disiplin dan baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerimaan resmi. Selanjutnya, bab 2 yang berjudul Sociologists Eat Each Other. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajar dan penelitian. Namun klaim semacam itu meragukan karena prestasi biasanya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli. Meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru. Meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambahkan pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru, ditambahkan dengan efek kedekatan dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya, menolak perspektif yang sudah mapan dan nama kemajuan adalah cara yang mampu untuk memperoleh reputasi. Berikutnya adalah bab 3. Bab 3 yang berjudul Sociological Groundhog Day. Sosiologi terjebak dalam semacam ini groundhog abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tapi sebagian besar terlupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan memperluas perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspos seluruh mata pelajaran. Bab keempat, Slash and Burn Sociology. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkan untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun, ada juga yang percaya bahwa hal itu telah mengalami kemajuan. Tetapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan di perbatasan di mana data baru dikumpulkannya. Sayangnya, terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti tebang dan bakar hortikultur terus-menerus memanen temuan baru tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasikan data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Ini sebagian besar karena sosiolog lebih suka mempelajari topik yang mereka minati daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis yang penting.
Bab kelima, The Death of Scholarship. Jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana jika tidak lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data, beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara badan dan data, terutama berusaha untuk membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini, tapi pada penelitian tetapi juga oleh peningkatan terkait dengan spesialisasi, karena keilmuan membutuhkan hubungan dari badan data yang tampak tidak terkait. Baik dalam cabang sosiologi, yang berbeda antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalisasi sosiologis yang untuknya kata sifat dan frase kata sifat yang memenuhi syarat dan tentang agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat diterapkan. Bab 6, The Collapse of the Ivory Tower. Sebuah revolusi telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiolog untuk membantu kemajuan disiplin. Perluasan populasi sarjana dan pengenalan biaya yang menyebabkan mahasiswa berubah menjadi konsumen. Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian dan menghubungkan hasilnya dengan pendanaan memiliki efek yang merusak. Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa universitas sekarang bertindak seperti perusahaan yang lebih mementingkan keuntungan daripada menambah pengetahuan, sementara staf terbagi menjadi dua kelas. Wirausahawan akademis yang terkenal dengan anggota prekariat yang stres dan depresi. Perubahan ini telah menghancurkan apa yang tersisa dari Menara Gading, membuatnya mustahil bagi universitas untuk fokus pada fungsi vital dari pencarian pengetahuan demi kepentingannya sendiri. Bab ketujuh, Sosiologi as just an academic pursuit. Sosiologi telah lama dianggap berada dalam krisis, dengan para sosiolog berulang kali menderita karena status, sifat, dan perannya. Salah satu masalah utama adalah apakah menjadi sosiologi berarti seorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskannya. Bagaimanapun, peran akademis secara khusus adalah untuk menafsirkan dunia, bukan untuk mengubahnya. Sayangnya, terlalu sering sosiolog mengabaikan tugas mereka dalam hal ini dan terlibat dalam advokasi ideologis atau moralisasi. Dengan demikian, menghalangi disiplin untuk membuat kemajuan. Meskipun ini telah menjadi ciri khas sosiologi Inggris selama 50 tahun, tren terkini mengesahkan telah membuat beberapa sosiolog mengklaim bahwa penyampaian ulang keluhan membenarkan penolakan gagasan penyelidikan ilmiah yang tidak memihak. Bab ke-8, Sociological Turn-taking. Tiga kemungkinan bentuknya kemajuan dipertimbangkan. Yang pertama, munculnya bidang studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari cendekiawan terkenal tertentu. Masalah dengan pertama adalah bahwa studi bidang baru sering berubah menjadi baru dalam nama saja, sementara juga tidak selalu berfokus pada mengatasi masalah inti. Masalah dengan kebanyakan belokan adalah bahwa itu adalah hasil dari pengaruh luar, sementara juga melibatkan kerugian serta keuntungan dalam wawasan yang signifikan. Juga, kerangka teoritis baru hanya dapat dihitungkan sebagai kemajuan jika mereka dimasukkan ke dalam arus utama disiplin. Akhirnya, karya 4 sosiologi terkemuka yang secara kolektif diidentifikasi sebagai kanonik dianggap menyimpulkan bahwa karya 2 yang diantaranya memungkinkan pada waktunya dapat dianggap sebagai kemajuan. Dan yang terakhir, bab ke-9, Sosiologi a Work in Progress. Memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah berkembang tidaklah mudah. Sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri dan membantu disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak hambatan telah menghalangi kemajuan sosiologi, beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiologi, tetapi banyak yang tidak. Memang, tidak ada kemajuan yang dicapai, itu terutama karena sedikit sosiolog yang menetapkan tujuan ini sendiri. Banyak yang memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada menjawab pertanyaan teoritis yang sulit. Sementara ada kecenderungan untuk membingungkan mempelajari kehidupan sosial dengan menambahkan pemahaman sosiologis.
Tetapi kemajuan telah dicapai di masa lalu, atau mengapa sebaliknya kita mempelajari karya-karya Durkheim, Marx, dan Weber. Dengan karenanya, jika keadaan lebih menguntungkan akan terjadi, tidak ada alasan mengapa hal ini dapat terjadi di masa depan.